Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jola Berani Simatupang dari kelas L1 dengan NIM 08051382429099. Jadi pada hari ini saya akan membuat video pengolahan data tentang klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tak terbimbing. Pertama itu kita download dulu data dari USGS. Kita klik USGS. Lalu kita cari path and row sesuai wilayah kota kita. Nah ini untuk wilayahnya udah kita tandain. Jadi selanjutnya itu kita tutup pantauan atau kita buat di bawah 20%. Lalu rentan tanggal kita buat minimal 5 tahun. Rentan tanggal bebas yang jelas di bawah tahun 2025. Nah yang ini kita klik satelit Landsat. Lalu kita pilih yang koleksi Landsat 2 level 1. Lalu kita pilih Landsat 8 sampai 9. Lalu kita klik result atau hasil. Nah ini sudah ada beberapa data yang muncul. Selanjutnya itu adalah download wilayahnya. Jadi ini untuk wilayah kotanya. Langkah selanjutnya itu kita download datanya, pilihan produk, lalu kita download. Nah jadi ini untuk proses pendownloadan itu sedang berlangsung. Jadi jika data yang sudah terdownload itu bisa di-extract terlebih dahulu, lalu lanjut ke software ArcGIS. Nah di ArcGIS baru dilakukan pengolahan datanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pengolahan data. Itu kita masuk ke software ArcGIS, kemudian kita klik file, add data, lalu kita masukkan data yang udah kita download tadi dari web USGS. Baik, kita lanjutkan. Kita klik file, add data, lalu kita masukkan data yang udah kita download tadi. Nah kita masukkan band 1 sampai 8. Maka kita klik dulu band 1, lalu kita klik kontrol, band 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu kita klik add. Nah untuk nama-nama yang di sini itu bisa langsung kita ganti, contohnya band B1 sampai 8, B1 sampai seterusnya. Jika sudah selesai, itu ini untuk namanya udah kita ganti. Lalu kita langsung saja kita klik search, kita cari composite band. Composite band. Nah yang ini data 1 sampai 8 ini bisa langsung kita blok, lalu kita drag ke input raster ini. Nah ini udah kita masukkan band 1 sampai 8. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke output raster. Ini bisa kita kasih nama raster. Lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Nah jadi tunggu proses kompositnya hingga selesai. Nah jadi ini untuk komposit bandnya udah muncul. Lalu selanjutnya kita klik search, kita cari project raster.
project raster, kita klik yang atas project raster data management. Nah, untuk input raster itu kita masukin yang hasil composite band tadi. Jadi untuk output rasternya kita sesuaikan. Misal kita save raster hasil, lalu kita klik save. Untuk output koordinat sistem itu kita pilih yang project koordinat system, kita klik yang plusnya, lalu kita klik UTM Indonesia, lalu pilih yang UTM zone 48S, kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, project rasternya ini sedang loading, jadi kita tunggu saja. Nah, jadi jika project rasternya sudah muncul, selanjutnya itu kita proses pemasukan SAP. Nah, jadi ini merupakan klasifikasi tidak terbimbing. Jadi untuk klasifikasi nanti akan otomatis keluar. Jadi cara memasukkan SAP, kita klik file, add data, lalu kita cari wilayah kajian kita tadi. Nah, ini untuk wilayah saya. Jadi selanjutnya itu adalah proses clip di data management. Kita klik search, lalu kita cari clip, kita cari yang data management. Nah, untuk inputnya kita masukkan raster yang ini, baru untuk outputnya kita masukkan yang ini, yang SHP nya. Lalu ini kita checklist use input future for clipping, ini kita checklist. Lalu ini kita masuk ke geodatabase, ini kita masukkan clip raster, lalu kita klik save. Oke. Nah, ini proses pengklipannya lagi loading, jadi kita tunggu hingga selesai. Baik, untuk proses klipnya udah selesai. Jadi langkah selanjutnya itu kita unchecklist semuanya dan kita misalkan klipnya. Nah, ini untuk semuanya di unchecklist dan kita misalkan klip rasternya. Jadi untuk RGB nya ini itu kita ganti dengan 432 4, 3 dan 2. Nah, untuk bagian RBI nya tadi itu kita checklist juga. Jadi pada klik raster ini itu kita klik kanan, kita klik zoom to layer. Nah, ini udah selesai zoomnya. Langsung kita klik customize, itu kita klik toolbar, kita cari yang image classification. Ini harus wajib kita checklist. Nah, jika sudah checklist maka biarkan saja. Lalu selanjutnya itu kita ke classification, kita pilih yang ISO cluster unsupervised classification. Nah, untuk input raster bandnya ini itu kita masukkan yang hasil clip tadi. Lalu untuk kelas tadi, karena diminta itu ada 5 kelas, kita masukkan saja 5 kelas. Lalu kita klik OK. Nah, ini juga sedang loading, jadi kita tunggu aja prosesnya hingga selesai. Nah, ini untuk proses klasifikasi tidak terbimbing itu udah selesai. Jadi selanjutnya itu kita masuk ke dalam layout. Jadi langkah saja itu kita lakukan layout seperti biasanya. Nah, jadi untuk proses
layout untuk klasifikasi tak terbimbing seperti ini. Jadi selanjutnya itu kita masuk ke pengolahan data klasifikasi terbimbing. Baik, sekarang kita masuk ke proses pengolahan data klasifikasi terbimbing. Caranya kita klik lagi file, add data, lalu kita masukkan data yang download kita tadi. Lalu kita masukkan band 1 sampai band 10. Band 1 sampai 8 maksudnya. Jadi kita add. Sama seperti tadi, untuk agar memudahkan kita, namanya kita ganti saja jadi band B1, B2 sampai B8. Untuk ini kita kasih B1, B1, seterusnya sampai band 8. Nah, untuk proses pengalaman tadi sudah selesai. Selanjutnya kita ke Art Toolbox. Tunggu loading yang selesai. Lalu kita ke Data Management Tools, kita cari yang raster. Maaf, kita ulangi. Baik, saya ulangi. Kita klik Data Management Tools, lalu raster, lalu kita klik yang raster processing, kita klik composite band. Nah, untuk yang input raster ini kita masukkan sama seperti tadi, band 1 sampai 8. Lalu kita drag. Tunggu prosesnya selesai. Nah, ini udah berurutan 1 sampai 8. Baru untuk output raster itu kita masukkan composite cluster, lalu kita klik save, lalu OK. Nah, tunggu proses kompositnya hingga selesai. Oke, kita lanjut. Ini untuk proses kompositnya sudah selesai. Selanjutnya itu adalah kita ke project raster. Caranya kita klik project, kita klik raster, kita klik project raster. Nah, untuk input rasternya ini kita masukin yang hasil composite tadi. Baru untuk output kita samakan saja. Untuk output coordinate system itu kita klik yang tadi, yang UTM tadi, UTM Indonesia. Kita cari yang 48S, lalu kita klik OK. Nah, ini sedang proses, jadi kita tunggu saja. Baik, kita lanjut. Ini proses komposisinya juga udah kelar. Selanjutnya itu kita masukkan SHP yang sudah kita download tadi. Add data, lalu kita cari SHP yang udah kita download tadi.
kita masukkan yang ini, kita klik add. Nah, jadi datanya ada di sini. Jadi kita ke art toolbox lagi. Nah, kita cari yang raster, kita klik yang clip. Nah, untuk input raster itu kita masukkan yang hasil project raster ya. Kemudian outputnya itu kita masukkan yang SHP. Lalu ini kita checklist. Nah, untuk output rasternya itu bisa kita save dengan langsung saja kita save, langsung kita klik OK. Jadi kita tunggu proses clipnya yang selesai. Jadi untuk proses clip tadi juga udah selesai. Hanya itu kita checklist semua. Kita hanya misalkan yang data yang kita clip tadi. Checklist. Nah, RB juga kita checklist. Jadi kita pada hasil clip tadi ini kita klik kanan terus zoom to layer. Nah, baru untuk ini kita klik 432. Nah, jadi untuk proses yang selesai kita klik search. Itu kita cari pan sharpening. Nah, untuk input raster itu kita masuk yang hasil klip tadi. Ini kita masukin pen sharp cluster. Lalu kita klik save. Nah, untuk pan chromatic image ini kita masukkan yang band 8. Lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu proses pan sharpening yang selesai. Nah, jadi untuk proses pan sharpening tadi sudah selesai. Selanjutnya itu kita melakukan klasifikasi secara manual, itu kita dengan menandakan 12 tempat klasifikasi. Nah, untuk membuat itu pertama kita zoom dulu ke layarnya. Nah, lalu kita ke klasifikasi. Selanjutnya itu ini pada image classification ini, classification layer itu kita pilih yang pen sharp tadi. Nah, baru kita klik yang ini untuk menyimpan data-data ke-12 data kita nanti. Lalu yang ini kita klik draw polygon. Ini pertama kita lakukan yang awan terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita ganti namanya dengan awan. Terus ini juga kita bisa ganti warnanya. Misal contoh kita mau ganti warna putih. Nah, cari lagi misal ini kita wilayah permukiman, draw polygon. Ini kita buat wilayah permukiman.
Nah, ini baru 2 yang kita dapat, jadi kita perlu 10 lagi untuk mendapatkan klasifikasinya. Jadi mungkin bisa saya percepat saja. Nah, jadi untuk ke-12 ininya udah selesai. Nah, ini untuk apa yang udah selesai. Jadi bagi kesimpulan seorang yuk. Hari-hari. Boleh. Oke, jadi dulu kita simpan master png, kita klik save. Jadi jika sudah disimpan selanjutnya itu kita klik classification. Nah, selanjutnya kita klik classification, interactive supervised classification. Jadi kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, jadi untuk klasifikasi terbimbing ini selesai. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya itu kita langkah selanjutnya adalah kita proses layout. Kita lakukan layout seperti biasanya. Nah, jadi untuk proses layout ini udah selesai. Selanjutnya itu ke proses penyimpanan, kita klik export map, rancok raster, kita save. Nah, untuk pengolahan data klasifikasi terbimbing udah selesai. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk klasifikasi terbimbing itu proses pengelompokan data citra berdasarkan kelas atau training area yang sudah ditentukan oleh peneliti. Jadi seperti yang saya lakukan tadi, itu yang dilakukan secara manual tadi, itu merupakan area yang ditentukan oleh peneliti. Nah, itu kalau klasifikasi terbimbing itu dia tuh memberikan kontrol tinggi terhadap hasil karena kelas itu sudah diarahkan dan dikategorikan sesuai yang kita inginkan. Nah, terus untuk klasifikasi tak terbimbing itu dia bekerjanya otomatis. Jadi saat kita merunning klasifikasi tak terbimbing tersebut, maka sistemnya langsung membaca secara otomatis. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan itu diharapkan kepada abang kakak asisten yang mungkin tidak ada kerjaan bisa membantu para praktikan yang merasa kebingungan agar praktikan tidak ketinggalan. Cukup sekian dari saya, semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.